Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian sehat walafiat, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Di sini ya, kita akan melanjutkan poin pembahasan ya, yang kedua dari bab 2, berani hidup jujur. Poin kedua ya, yang akan kita pelajari ini adalah pentingnya sifat jujur. Pentingnya sifat jujur. Pengertian jujur ya. Jujur atau dalam bahasa Arabnya as-sidqu. Apa itu jujur? Nah, apa itu as-sidqu? Ya, secara bahasa ya dulu ala kuwatin fi syai' qaulan wa ghairahu. Ya, menunjukkan atas kekuatan pada sesuatu, qaulan wa ghairahu, baik perkataan atau lainnya. Jadi jujur ini ya dulu ala kuwatin, menunjukkan pada kekuatan. Ini makna secara bahasa. Secara istilah ya, secara istilah yang disebut as-sidqu itu adalah ya, mutabaqatul qaul adz-dhamir wal mukhbir anhu. Ya, kesesuaian ya, perkataan hati dan yang diberitakan. Jadi sesuai apa yang diucapkan lisan, apa yang ada di dalam batinnya, apa yang disampaikan ya, berita yang disampaikan itu memang benar adanya, sesuai. Itu secara istilah. Dasar perintah ya, bahwa jujur ini diperintahkan oleh agama ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dasarnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shodiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Nah, surat At-Taubah ayat 115. Wa kunu ini fi'il perintah, fi'il amar. Ya. Maka Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi bagian daripada orang-orang yang jujur. Yang kedua, dasar perintah yang kedua ya, bisa diambilkan dari hadis Rasulullah SAW. Alaikum bisidqi, kalian harus jujur. Fa inna sidqa, karena sungguhnya jujur itu yahdi ilal bir, akan menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal birra, dan sungguhnya kebaikan yahdi ilal jannah, akan membawa kepada surga. Ini perintah. Rasulullah memerintahkan alaikum bisidqi, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang jujur. Alaikum bisidqi, kalian harus berlaku jujur. Jadi ada perintah Allah, ada perintah Rasulnya ya. Jadi jujur, as-sidqu itu ya, merupakan akhlak yang baik di dalam agama, dianjurkan, diperintahkan untuk menjadi bagian daripada akhlak kita sebagai orang yang beriman. Kemudian tingkatan-tingkatan jujur. Ya, yang pertama ya, jujur dalam perkataan, zahiriyah, ya, dari lesannya, menyangkut pemberitaan masa lalu, dari cerita-cerita masa lalu, sekarang dan akan datang. Orang yang bercerita ya, mengungkapkan perasaannya atau pengetahuannya dengan perkataan, dengan lesannya, pada masa yang lalu, pada saat sekarang, atau pada yang akan datang ya, itu harus jujur ya. Termasuk dalam juga menepati janji. Wajib bagi setiap hamba untuk menjaga ucapannya agar tidak berbicara kecuali kejujuran. Ya, jadi cerita-cerita
masa lalu tentang dirinya, menceritakan tentang sejarah masa lalu, dia harus jujur, tidak boleh memanipulasi atau merubah-rubah ya, tidak nyata tapi kemudian diceritakan seolah-olah benar-benar nyata, fakta ya. Kemudian membicarakan hal-hal yang masa sekarang atau yang akan datang ya. Contohnya yang akan datang adalah nubuah, hadis-hadis yang berbicara tentang masa depan ya, itu juga harus disampaikan secara jujur, benar adanya, tidak bisa ditutup-tutupi ya. Atau juga orang yang menyampaikan ya sesuatu yang dia bisa menganalisis masa depan contohnya, itu pun harus didasari dengan perkataan yang jujur, benar enggak itu analisis dia tentang masa depan ya. Tapi kayaknya pembicaraan tentang masa depan ini hanya orang-orang tertentu saja yang mempunyai kemampuan untuk menganalisis keadaan masa depan. Jujur dalam niat, maksudnya ikhlas, niatnya harus bersih, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat 1, idza ja'akal munafiquna, jika datang kepadamu orang-orang munafik, qalu nasyhadu innaka la rasulullah, mereka berkata, kami bersaksi bahwa sungguhnya engkau Rasulullah, wallahu ya'lamu annaka la rasuluh, dan Allah tahu bahwa engkau hai Muhammad benar-benar rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik ini lakadzibun, pendusta. Jadi di ayat ini ya, orang munafik mengatakan engkau Muhammad Rasulullah, itu perkataan yang benar. Tetapi Allah menyebutnya dia pendusta. Berarti di mananya? Di dalam niatnya. Ucapan lisannya sudah benar, innakala Rasulullah, karena memang Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Tetapi mengapa Allah menyebut dia orang munafik ini sebagai kadzibun, pendusta? Nah, karena niatnya yang diucapkan dengan yang ada di dalam batinnya itu tidak sama ya. Maka jujur dalam niat ya. Begitu juga ada hadis ya yang cukup panjang yang menceritakan tentang keadaan 3 orang nanti di hari kiamat ya. 3 orang itu, yang pertama orang yang berjihad di jalan Allah kemudian terbunuh. Yang kedua orang yang belajar ilmu, yang ketiga orang yang diberi harta banyak. Nah, orang yang berperang terbunuh di jalan Allah, ditanya oleh Allah, ma'amil tafiha, apa yang kamu lakukan di dunia ini? Qala qataltu fi sabilik, saya berperang di jalanmu. Hatastushhitu, sampai saya ini syahid, mati syahid. Qala kadzabta, Allah berkata kadzabta, kamu dusta. Begitu juga ada orang yang mencari ilmu, membaca Quran, ditanya oleh Allah, ma'amil tafiha, apa yang kamu kerjakan? Qala ta'allamtul ilma, saya belajar ilmu. Wa qara'tul Quran, saya membaca Al-Quran. Wa amiltuhu fika, dan saya mengerjakannya fika, untukmu. Qala kadzabta, engkau berdusta. Jadi yang dikerjakan itu ya, yang pertama yang dikerjakan orang yang ikut berperang ini, yang dikerjakan memang sudah betul. Tetapi kenapa Allah mengingkari orang tersebut? Kadzabta, yang diingkari adalah niatnya. Begitu juga orang sudah betul belajar ilmu, membaca Quran, mengamalkan. Tetapi kenapa Allah mengatakan kadzabta? Karena menyangkut niatnya. Begitu juga ya, orang yang rajulun atahullahu min anwa'il mal, orang yang diberi ya macam-macam harta, kemudian
dia ditanya oleh Allah, ma'amil tafiha, apa yang kamu kerjakan dengan hartamu itu, ya. Kemudian dia mengatakan, saya menginfakkannya di jalan Allah. Kemudian Allah mengatakan, qala kadzabta, engkau dusta. Jadi 3 orang ini ya akhirnya dilemparkan ke dalam neraka, ya. Karena kesalahan niatnya, tidak jujur di dalam niat. Dia melakukan hal-hal tersebut hanya untuk pujian dari manusia. Nah, ini ya, kamu bohong, kamu berperang hanya karena ingin dianggap pemberani. Ya, kamu bohong, kamu hanya ingin dikatakan alim, pandai, dan qori. Ya, kamu bohong, kamu melakukannya agar kamu dikatakan seorang dermawan, ya. Jadi tidak jujur di dalam niatnya. Ini namanya tingkatan yang kedua, jujur di dalam niat. Anak-anakku ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jujur dalam tekad, dalam azam, ya. Tekadnya untuk melakukan semua kebaikan didukung oleh kekuatan yang sempurna tanpa mengandung keraguan dan kelemahan. Jadi ketika seorang, ya, contohnya jika Allah mengaruniakan harta kepadaku, niscaya aku akan menginfakkan semuanya atau separuhnya. Jika Allah mengaruniakan kekuasaan kepadaku, niscaya aku akan berbuat adil, tidak bermaksiat kepada Allah dengan berbuat zalim. Ini ucapan, kemudian dikuatkan dengan tekadnya bahwa benar-benar ada di dalam hatinya, ya, kekuatan tanpa keraguan atau kelemahan. Nah, jadi jujur dalam tekad, ya. Kemudian yang keempat, ya, ini yang keempat adalah jujur dalam menepati tekad, ya. Tadi tekad, dia jujur dalam tekadnya. Berjanji dan bertekad memang tidak ada kesulitan, ya. Ya, tidak ada sulit, tidak ada beban, hanya batin, ya, hanya ngomong. Tetapi jika sudah sampai pada realitas sebenarnya, ya, dia sudah mendapatkan apa yang diimpikan, diharapkan. Dia ingin jadi orang kaya, oh sudah jadi kaya. Dia orang jadi pejabat, oh sudah jadi pejabat. Maka disinilah ada syahwat pun bergejolak, maka tekad itu pun memudar dan syahwat, ya, mendominasi sehingga ia tidak mampu menetapi janjinya, ya. Ini contohnya Rasulullah SAW, ya, ini contoh orang yang menepati janji. Rasulullah SAW berdiri memandangi Mus'ab bin Umair, pembawa panji perang yang telah gugur di perang Uhud, ya, sahabat Nabi, seraya membaca firman Allah, minal mu'minina, di antara orang-orang yang beriman itu rijalun sodaku ma'ahadullah. Ada orang-orang yang sodaku, ya, jujur, ma'ahadullah, jujur terhadap apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Faminhum man qadha nahbah, ya, maka di antara mereka ada yang gugur di jalan Allah, wa minhum may yantazir, dan ada yang masih menunggu, wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak merubah janjinya. Jadi Mus'ab bin Umair ini, ya, orang yang beriman kepada Rasulullah, ikut berjihad, ya, dan dia benar-benar menepati janjinya, tidak mundur, tidak goyah, bahwa dia benar-benar akan berjuang bersama Rasulullah SAW. Janji, ya. Nah, kalau ayat ini adalah contoh orang yang berazam tapi tidak ditepati, ya. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pasti kami akan bersedekah, dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Tetapi apa? Falamma atahu min fadlihi bakhilu bihi.
ketika Allah memberikan ya dari karunia-Nya kepada dia, bakhilu bihi, mereka menjadi bakhil, kikir, wa tawallau wa hum mu'ridun, ya, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi. Fa aqabahum nifaqan fi qulubihim, maka Allah menimbulkan kemunafikan di dalam hatinya, ila yaumi yalqaunahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Ya, maka Allah menimbulkan kemunafikan, sebabnya mereka ya sampai pada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, ya, kepada Allah. Bima kanu yakdzibun, karena mereka termasuk ya, mereka ya selalu berdusta. Jadi di ayat ini memberitahu bahwa ada dusta ya, dalam pengingkaran janji, dusta ya, dalam bertekad ya, kemudian tekadnya ini tidak direalisasikan. Selanjutnya ya, yang nomor 6 adalah jujur dalam berbagai makom agama. Jadi semua, jujur dalam semuanya. Ini merupakan tingkatan jujur yang paling tinggi. Ya, contohnya jujur dalam khauf, takut kepada Allah, takut berbuat dosa, itu jujur enggak dia? Roja, harapan hanya kepada Allah, zuhud, ridho, tawakal, mahabbah, cinta kepada Allah. Nah, semuanya ini ya gampang diucapkan ya, tetapi butuh kejujuran. Tawakal, bener nggak dia itu tawakal hanya kepada Allah. Ridho terhadap takdir Allah, bener nggak dia itu ridho? Ini kan tidak gampang, karena ini adalah wilayah hati. Orang kena musibah, kena macam-macam, bagaimana tawakalnya, bagaimana ridhonya, ya, bagaimana cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini butuh kejujuran, dan itu kejujuran yang paling tinggi. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Ya, sungguhnya orang yang beriman itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun, mereka itu orang-orang yang jujur ya. Jadi ini jujur dalam makom agama, merupakan jujur yang paling tinggi. Kemudian manfaat jujur. Apa manfaat jujur? Ya, ini saya ambilkan dasar-dasarnya langsung ya, supaya cepat. Yang pertama, mengantarkan kepada kebaikan ya. Rasulullah SAW bersabda ya, alaikum bisidqi fa inna sidqa, ya, hendaklah kalian jujur, karena jujur itu yahdi ilal bir, mengantarkan kepada kebaikan. Jadi kalau kita jujur, berarti kita ini menuju kebaikan, membimbing ke surga. Wa innal birra yahdi ilal jannah, sungguhnya kebaikan mengantarkan kepada surga. Ini manfaat. Yang ketiga, dicatat sebagai orang yang jujur. Wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan. Kalau kita ini jujur ya, terus menerus jujur ya, di sisi Allah ya, akan dicatat sebagai as-siddiq fulan bin fulan, orang yang jujur fulan bin fulan ya. Jadi orang yang jujur ini dicatat di sisi Allah, ya, sisinya Allah sebagai orang-orang ya, dikenal di penduduk langit ya, para malaikat sebagai orang-orang yang jujur. Kemudian yang keempat, jujur membawa keberkahan. Fa in sadaqa wa bayana burika lahum fi bai'ihim. Apabila penjual dan pembeli berlaku jujur dan mau menerangkan barang yang dijual belikan, niscaya mereka akan mendapatkan berkah.
Jadi orang yang berjual beli dengan jujur, orang yang bekerja dengan jujur akan mendapatkan keberkahan. Yang kelima, manfaat jujur mendatangkan ketenangan. Fa inna sidqah tuma'ninah. Sungguhnya jujur itu menenangkan. Yang keenam, golongan yang mendapatkan nikmat di akhirat. Faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin. Wasiddiqin ya, wasyuhada wasolihin. Mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang dikaruniai nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang sholat. Dan masih banyak lagi ya. Kemudian bahaya dusta. Bahaya dusta berarti kebalik hadis tadi ya. Yang pertama, tanda kemunafikan. Orang yang berdusta itu menyimpan tanda-tanda kemunafikan. Ayatul munafik salasun. Tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Jika berbicara dusta. Yang kedua, mengantarkan kepada kejahatan. Wa innal kadziba yahdi ilal fujur. Sungguhnya dusta mengantarkan kepada fujur, kejahatan. Ya, jadi kalau orang jujur mengantarkan kepada kebaikan, orang dusta, nah, akhirnya dia terdorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian menjerumuskan ke dalam neraka. Ya. Fa innal fujur yahdi ilan nar. Kejahatan menjerumuskan ke dalam neraka. Dicatat sebagai pendusta. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktab indallahi kadzdzaba. Dan sungguhnya jika seorang yang selalu berdusta sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta. Dicatat di sisi Allah. Al-kadzdzab fulan bin fulan. Pendusta fulan bin fulan. Nah, kita tidak ingin dicatat di sisi Allah sebagai al-kadzdzab, tapi as-siddiq ya. Kemudian yang kelima, hilang keberkahan hidup. Hidupnya gak berkah. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Dan bila menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya. Nah, jika kita tidak jujur, berbohong, berdusta, ya, termasuk juga ketika sekolah. Nah, jadi kalian ketika ujian contohnya ada kebohongan dalam akademi, dalam ujian, dalam ulangan contohnya, nanti berkah ilmunya hilang. Yang keenam, kegelisahan. Wa innal kadzibah ribatun. Sungguhnya dusta itu mendatangkan kegelisahan ya. Yang kedelapan, celaka hidupnya celaka. Wailun, celaka lilladzi yuhaddisu bil hadis liudhika bihil qaum fayakdzibu. Wailun lahu. Celakalah bagi orang yang mengatakan suatu agar supaya ditertawakan oleh orang-orang, kemudian dia berbohong, ngarang-ngarang cerita ya, walaupun cerita lucu-lucu tujuannya supaya orang tertawa. Nah, itu celaka. Wailun lahu. Yang kedelapan, terhalang dari hidayah. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Dan masih banyak bahaya lainnya ya. Kemudian ya, dusta yang ditoleransi ya. Ada dusta yang dibolehkan. Pada dasarnya dusta adalah haram. Dusta itu haram kecuali karena darurat atau ada keperluan yang penting. Jadi poin-poinnya begini ya. Setiap tujuan terpuji yang bisa dicapai dengan kejujuran, maka kedustaan adalah haram. Ya. Jadi kalau kita ini melakukan ya, ingin mendapatkan suatu tujuan ya, yang tujuan itu bisa didapatkan dengan kejujuran, maka kedustaan adalah haram.
ya. Jika tujuannya bersifat mubah yang bisa dicapai dengan kedustaan, maka kedustaan menjadi mubah. Jadi tujuannya ada tujuannya tapi sifatnya mubah. Contohnya apa? Dalam rangka mencapai tujuan perang. Ya. Tujuan perang ini mubah. Ya. Maka boleh dia itu berdusta. Maksudnya ketika ditanya, ya, dia boleh berbohong dalam hal itu karena kan tujuannya perang. Kalau jujur nanti malah ketahuan oleh musuh strategi-strateginya. Ditanya berapa jumlah pasukannya, berapa apa saja senjatanya, kemudian bagaimana strategi perangnya. Nah, kalau dia itu mengungkapkan informasi secara jujur, ya maka tujuan perang untuk mendapatkan kemenangan tidak akan dapat. Maka dia menggunakan kedustaan. Itu dibolehkan. Yang kedua, untuk perdamaian, mendamaikan antara orang-orang yang berselisih, ya. Kemudian dia, contohnya dia mengatakan pada seorang yang berselisih bahwa ya, walaupun dia itu tidak suka dengan kamu, dia itu selalu mendoakan kamu. Nah, ini kan walaupun dia tidak tahu apa benar dia selalu mendoakan dia, tetapi dia menggunakan kata-kata umum bahwa memang orang Islam dengan orang Islam lainnya itu kan mendoakan, ya. Contohnya setelah sholat berdoa Allahumma fir lil muslimin wal muslimat, berarti kan dia mendoakan. Nah, ya itu untuk perdamaian. Jadi dalam rangka mendamaikan antara orang-orang yang bertikai, dia boleh membuat cerita-cerita yang dibumbui dengan ketidaknyataan, ya, alias bohong. Kemudian dalam rangka menyenangkan suami istri, ya. Nah, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya mengungkapkan kata-kata cinta contohnya, walaupun tidak mencintainya sepenuhnya. Tujuannya apa? Supaya rumah tangganya tetap langgeng, tidak bisa langsung terus terang, ya. Karena ada proses dalam pembentukan rumah tangga, maka dia bergurau-bergurau dengan suaminya, dengan istrinya, dengan ditambah-tambahi hal-hal yang mungkin tidak benar, tetapi rangka dalam tujuan yang mubah dibolehkan. Kemudian hal-hal yang lain yang bisa disamakan dengannya jika terkait dengan tujuan yang benar. Nah, ini ada 3, ini ada di dalam hadis Nabi, ya. Nah, kemudian hal-hal yang bisa disamakan dengannya jika terkait dengan tujuan yang benar. Asal ada tujuannya, contohnya menutupi keburukan diri. Ya. Ada seorang ditanya, apakah kamu melakukan begini, apakah kamu pernah melakukan perzinahan, apakah kamu pernah minum keras, apakah kamu pernah mencuri. Ya, jangan diungkapkan, karena itu mengungkapkan keburukan diri, kejelekan diri itu tidak boleh, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, menutupi keburukan-keburukan manusia, maka kita sebagai hambanya juga menutupi keburukan-keburukan diri kita sendiri. Kalau tidak ada kepentingannya tidak perlu disampaikan. Kemudian jika tujuannya bersifat wajib dan hanya bisa dicapai dengan kedustaan, maka kedustaan menjadi wajib. Dusta menjadi wajib. Contohnya melindungi darah seorang muslim. Ada orang yang muslim yang mau dibunuh, kemudian dia sembunyi, contohnya di tempat kita. Nah, ketika ada orang yang datang mau mencarinya, kita katakan tidak ada, orangnya nggak ada di sini. Saya tidak pernah melihat orang itu. Nah, itu maka kedustaan di situ menjadi wajib karena tujuannya bersifat wajib, yaitu melindungi darah orang muslim atau melindungi orang-orang yang teraniaya. Dalilnya ini, ya, yang tadi, bukanlah termasuk pendusta orang yang mendamaikan antar manusia, orang yang berkata demi kebaikan dan orang yang mengembangkan kebaikan. Nah, ini wayamni khairan. Jadi dia mengembangkan, menceritakan cerita-ceritanya ditambah-tambahin, tapi demi kebaikan.
Nah, qala Ibnu Syihab, berkata Ibnu Syihab, ya, saya tidak pernah mendengar diperbolehkan dusta yang diucapkan oleh manusia kecuali dalam 3 hal. Dusta dalam peperangan, ya, al-harb fil harb, ya. Al-harb perang itu kan ya perlu trik, perlu cara, dan cara itu gak perlu diketahui oleh orang lain, maka dia menggunakan kebohongan-kebohongan. Wal islah, dan untuk mendamaikan pihak-pihak bertikai bainan nas, wa hadisur rajul imra'atahu wa hadisu imra'atin zaujaha, dan dusta suami terhadap istri atau istri terhadap suami. Ditanya masakannya enak atau enggak, jawab aja enak, walaupun kenyataannya mungkin terlalu manis atau terlalu asin. Dusta begitu diperbolehkan. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan, ya, ayyuhan nas qad ana lakum antantahu an hududillah. Wahai manusia, sungguh telah sampai waktunya kalian untuk berhenti melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah. Man asoba min hadhil qadhurat syai'an, barang siapa terjerumus pada perbuatan kotor ini, falyastatir bisatrillah, hendaklah menutupi dirinya dengan perlindungan Allah. Barang siapa memberitahukan perbuatannya kepada kami, maka akan kami tegakkan atasnya hukum Allah. Jadi kalau dia itu ngomong saya pernah mencuri, saya pernah ini, malah dia ditangkap, ya. Maka ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang orang tidak tahu dan tidak perlu orang tahu, maka tidak boleh menyampaikan keburukan dirinya, aib-aib dirinya. Hanya dia dan Allah yang tahu, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu. Selanjutnya adalah masalah tauriyah, dusta dengan bahasa kiasan. Jika tidak ada keperluan dan darurat, maka tidak boleh berdusta dengan bahasa kiasan. Ya, jadi bahasa kiasan pun berdusta tidak boleh. Kalau tidak ada keperluan nggak boleh. Karena hal itu memberikan pemahaman bahwa dia berdusta sekalipun lafadznya tidak berdusta. Contoh yang ada keperluan, ya, ucapan Mu'adz bin Jabal kepada istrinya ketika pulang dari tugas di Yaman. Istrinya bertanya, ya, apa yang kamu bawa dari Yaman? Ya. Kamu kan baru ditugaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Oleh-olehnya apa? Nah, istrinya ini, ya, tanya oleh-oleh. Kemudian Mu'adz bin Jabal, aku punya pengawal. Nah, kemudian istrinya ini menghadap Umar, sejak kapan ada pengawal? Kemudian Umar ini bertanya kepada Mu'adz, kenapa kamu jawab begitu? Kan saya gak memberi kamu pengawal. Kemudian Mu'adz mengatakan, ya, saya menjawab itu, ya, untuk istri saya, ya, supaya dia senang. Ya. Umar kemudian tersenyum bahwa yang disebut pengawal di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-Nakhai, ya, kalau ngomong kepada anaknya tidak mengatakan aku akan memberikan permen untukmu, tetapi berkata dengan pertanyaan, bagaimana pendapatmu jika aku memberikan permen untukmu? Ini bahasa, andai kata tidak dilaksanakan kan hanya bahasa tauriyah, bahasa pertanyaan. Dan masih banyak contoh-contohnya, ya. Orang ditanya ketika ada orang tadi, ya, yang bersembunyi di rumah dari kejaran orang-orang jahat mau disakitin. Kemudian kita ditanya, apakah kamu melihat orang tadi? Ya, kemudian orang tadi itu melangkah 1 meter. Kemudian dia berkata, selama saya berdiri di sini, saya tidak melihatnya. Ini kan tauriyah. Dia tidak berbohong. Memang selama dia berada di tempat yang dia baru melangkah 1 meter itu, memang dia tidak pernah melihat orang tadi. Nah, tapi kalau dia berkata sebagaimana di tempat asalnya, bisa dikatakan kebohongan. Tapi karena melindungi nyawa orang yang tidak bersalah, itu walaupun bohong dibolehkan.
Kemudian kalau menggunakan tauriyah juga dibolehkan. Kepentingan. Contoh yang tidak ada keperluan, ya. Abdullah bin Utbah berkata, aku bersama bapakku pernah masuk menemui Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz khalifah, ya. Khalifah pada zaman Daulah Umayyah. Kemudian aku keluar dengan membawa kain, lalu orang-orang yang berkata, Amirul Mukminin telah memberimu kain. Aku berkata, semoga Allah membalas kebaikan Amirul Mukminin. Kemudian bapakku berkata kepadaku, wahai anakku, hindarilah berkata dusta dan yang serupa dengannya. Hal tersebut mengandung pengukuhan terhadap persangkaan yang tidak benar. Masyarakat berpersangka bahwa ya Abdullah bin Utbah ini benar-benar dikasih kain oleh Umar bin Abdul Aziz. Dengan jawabannya semoga Allah membalas kebaikan. Ini berarti kan bohong. Tauriyah, aslinya enggak bohong. Ya. Dia kan tidak mengatakan iya atau tidak, tapi dia menggunakan ungkapan dengan doa. Maka persangkaan umum mengatakan, oh berarti dia benar-benar dikasih kain oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah, maka bapaknya menegurnya, itu termasuk dusta yang tidak perlu, tauriyah yang tidak perlu, ya. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat ini dari pahlawan kita, bapak bangsa kita, dari Bapak Muhammad Hatta pernah berkata, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki, ya. Sulit diperbaiki, walaupun bisa juga diperbaiki, ya. Karena itu kita hindarkan dusta, kita sekuat tenaga berkata, berbuat, ya, berniat jujur karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidup kita terbilang yang benar. Terima kasih. Demikian mudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.